Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di sini saya kedatangan produk, yaitu sebuah proyektor biled dari brand JTZ. Ini adalah proyektor biled dengan lensa 2,5 inci ya, JTZ Titan 2.0 Plus. Nah, ini ada kata plusnya karena pada video sebelumnya saya pernah ulas untuk produk seperti ini juga, yaitu dari JTZ Titan 2.0 atau 2.0, tapi tanpa tanda plusnya karena ini adalah versi upgrade-nya. Menurut saya ini versi upgrade-nya. Kalau versi baru pasti angkanya jadi nambah ya, seperti 3.0, tapi di sini tetap di angka 2.0 dan ada plusnya, berarti ini versi upgrade-nya. Nah, sekarang kita coba lihat untuk spesifikasinya. Dia lensa 2,5 inci dan untuk proyektor biled dari JTZ Titan 2.0 Plus ini ada yang versi 3 inci juga. Lensanya blue lens, low beam di 50 watt powernya, high beam di 60 watt. Color temperatur warnanya di 6000 Kelvin atau warna putih. Juga ada garansinya selama 1 tahun. Untuk harganya sendiri 445.000 satu piece-nya, garansi selama 1 tahun. Yang pengen tahu di mana link pembeliannya bisa cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Untuk lensa 2,5 inci itu harganya di 445.000, ada yang versi 3 inci ya, itu di harga 355.000, lebih mahal 10.000 untuk yang 3 inci. Kalau dibanding sama JTZ Titan 2.0 tanpa tanda plusnya ini, yang versi sebelumnya atau versi sebelum upgrade ini di 395.000, jadi dia sedikit lebih mahal, naik sekitar 50.000. Apa saja yang didapat dari proyektor biled ini yang harganya itu jadi upgrade ke 50.000, tapi di sini ada tanda plusnya. Sekarang kita coba lihat, karena nanti saya juga coba bandingkan cahayanya dengan JTZ Titan 2.0 versi lamanya atau versi sebelum upgrade-nya. Namun untuk produk ini dia bergaransi selama 1 tahun, jadi kalau ada apa-apa atau jaminannya sudah ada ya 1 tahun. Di sini ada kartu garansinya, untuk garansinya selama 1 tahun. Ada untuk kelengkapannya, di sini ada karetnya, ada ring soket H4, HB3B4, dan untuk karet kecil juga ada. Jadi pemasangannya dia sudah PNP sama seperti yang versi sebelum upgrade ini. Drivernya juga eksternal di luar ya, jadi bukan internal, masih tetap di luar. Konektor kabelnya tentu saja pakai yang waterproof atau anti air ya. Tapi kalau di sini saya perhatikan di drivernya, di sini ada upgrade-nya, yaitu untuk bungkusan kabel dia terasa lebih premium atau lebih bagus lagi di sini. Jadi kalau untuk di driver ada di bungkusan kabelnya. Kalau yang versi 2.0 kemarin yang sebelum upgrade itu pembungkus kabelnya masih yang biasa ya. Untuk drivernya pastinya materialnya aluminium heatsink ya. Sekarang kita lanjut langsung ke proyektor bilednya. Untuk di dalam dusnya ini ada satu proyektor biled dan dengan harga 445.000 pada saat pengambilan video ini ya. Oke, jadi di sini ada plastiknya, kita lepas dulu. Nah, di sini dia pakai lensa 2,5 inci blue lens, dan upgrade-nya lagi di bagian lensa dia ada logo JTZ-nya di sini ya. Oke, dia ada logonya JTZ di sini. Biasanya untuk logo-logo seperti ini di bagian lensa biled itu ada di proyektor biled yang harganya itu premium atau tinggi ya. Tapi bukan hanya di proyektor biled yang di harga tinggi. Untuk proyektor biled yang di bawah 500.000 pun dia sudah ada logo di bagian lensanya. Ini logonya cantik ya, bisa kalian perhatikan, apalagi lensanya blue lens. Untuk bokongan belakang masih bisa dilepas, dan kalau saya perhatikan untuk desainnya sih mirip sekali sama yang JTZ Titan 2.0 versi sebelum upgrade-nya, dan sama persis sih. Sampai ke grill kipasnya juga sama, untuk bingkai lensanya juga sama. Nah, saya ada barang untuk yang JTZ Titan 2.0 yang versi sebelum ini ya. Nah, ini saya masih ada barang yang JTZ 2.0 ya, yang versi sebelum upgrade-nya. Coba kita perhatikan perbedaan dari desainnya. Kalau dari dimensi tentu saja ini sama ya, panjang, lebar, dan ya desainnya sama sih. Kalian bisa lihat untuk potongan-potongan heatsink, bentuk heatsinknya juga di bagian grill kipas sama, di bagian belakang atau bokongnya juga sama. Tapi yang saya lihat di sini bedanya di pembungkus kabelnya, ini yang model biasa. Kalau versi upgrade-nya sudah pakai bungkusan kabel seperti ini yang terlihat cantik dan premium. Untuk solenoid-nya di sini biasa saja sama. Tapi untuk lensanya juga ini dibuat ada logo JTZ-nya ya. Kalau yang versi lama kan nggak ada nih. Jadi di sini ada di bagian lensanya juga ada upgrade-nya. Dan satu lagi dari versi sebelum upgrade ke versi plusnya ini, dia pakai double emitter dan double reflektor. Yang bisa diperhatikan di sini, kita bisa intip di bagian ininya. Ada reflektor kedua atau chips emitter kedua di sini. Kalau yang versi lama atau yang sebelum upgrade-nya,
dia nggak ada ya. Nah, nanti saya coba bongkarin kedua biled ini, yang versi plusnya dan versi biasanya. Kita coba fokus dulu ke versi plusnya ini ya. Kalau dari build quality tetap sama, nggak bisa dibilang bagus, juga nggak bisa dibilang jelek, standar sih. Tapi keuntungannya untuk bokongan belakang masih bisa dilepas kalau nggak pakai bokongan belakang, agar untuk ukurannya bisa jadi lebih pendek. Dan di sini saya coba ukur dimensinya, walaupun saya sudah hitung untuk yang versi 2.0 sebelum plusnya ini. Namun di sini saya coba perlihatkan. Untuk panjang keseluruhan dari ujung lensa ke ujung dart socketnya ini di 14,3 cm ya. Kalau ingin perhitungkan ke ruangan headlamp, itu di bagian ini sampai di sininya. Ini dikira-kira di 11,8 cm. Kalau tanpa bokongan belakangnya itu di sekitaran 11,1 cm. Lebar seluruhnya di 8,7 cm. Kemudian tinggi keseluruhannya di 7,3 cm. Jadi untuk dimensi yang saya dapatkan seperti itu, dan tentu saja dia sama persis dimensinya sama yang versi lamanya ya. Nah, sebelum saya ukur powernya, saya coba bongkar dulu. Kita coba lihat isi di dalam untuk proyektor biled yang 2.0 plusnya sama 2.0 tanpa plus atau versi lamanya. Oke, jadi kedua proyektor biled dari JTZ Titan 2.0 nya sudah saya bongkar untuk lepas lensa bingkainya dan reflektor atas. Ini yang JTZ Titan 2.0 lama, dan ini JTZ Titan 2.0 plusnya. Kita coba untuk lihat di bagian lensanya. Kalau dari desain bingkainya ini sama. Ini yang JTZ Titan 2.0 nya sudah saya gunakan. Jadi di sini ada bekas lem untuk devil eye-nya. Jadi jangan sampai heran ya. Nah, untuk bingkai lensa desain sama dan kualitas juga sama. Tapi kalau untuk di lensa sebenarnya kualitas sama ya, lensa sama. Tapi di bagian yang plus itu ada tambahan logo JTZ-nya atau ukiran logo JTZ-nya. Kalau yang lama kan nggak ada. Nah, itu dari bagian lensanya. Kemudian kita coba lihat di reflektor atas atau reflektor utamanya. Ini yang plus, ini yang biasa nih. Kalau dari krumannya ini sama ya. Ini untuk JTZ Titan 2.0 versi lamanya saya sudah gunakan beberapa bulan dan sampai sekarang masih baik-baik saja. Dan kalau dilihat dari reflektornya ini nggak ada terjadi gosong atau kusam ya. Jadi dia masih aman-aman saja. Kalau dari kualitasnya dia sama persis, nggak ada bedanya. Oke. Sekarang kita coba lihat di bagian bodinya. Kalau di bagian bodinya di sini desain sama, kemudian kualitas sama. Untuk emitter utamanya yang di sini dia pakai yang MCP 7070 ya, yang 9 core masih sama, masih ada sensor NTC-nya. Tapi yang versi plus dia ada tambahan, yaitu reflektor kedua dan emitter keduanya. Nah, di sini untuk emitter keduanya yang bagian kecil dia pakai yang model Yinding ya di sini ya. Nah, di sini untuk reflektor keduanya dia kecil. Untuk sistem seperti ini terakhir kali saya lihat itu di brand Kos ya. Dari brand Kos, juga ada dari brand IPH Car, lalu dari ASF1 juga seperti ini sistemnya. Untuk reflektornya itu kecil, dan untuk posisinya sama ke reflektor utama itu sama persis seperti ini. Nah, jadi untuk yang plus itu tambahan emitter kedua dan reflektornya. Kalau dari solenoidnya masih sama, kualitasnya juga masih sama. Nah, ini yang versi 2.0 lama agak kusam ya, atau agak kecoklatan karena ini sudah saya pakai lama. Ini masih baru ya. Kalau dari solenoidnya sama ya. Jadi perbedaannya dari yang biasa 2.0 biasa dan 2.0 plus di bagian situ yang sudah saya sebutkan tadi ya. Tapi kalau untuk terangnya bagaimana? Ini kan 50 watt low beam, 60 watt high beam. Sama persis sama yang biasa kemarin. Ini 50 watt low beam, 60 watt high beam. Dan di sini yang saya analisa, kalau 50 watt hanya satu emitter LED itu akan bisa lebih terang ya. Tapi nanti lebih pastinya kita coba tes, nanti saya coba bandingkan untuk outputnya. Dibanding yang 50 watt tapi dibagi dua di sini. Bisa jadi yang ini Yindingnya atau emitter keduanya itu di 10 sampai 15 watt atau sampai 20 watt. Jadi nanti kebagi jadi 30 watt. 50 watt dibagi ini aja sih. Nah, untuk emitter keduanya ini kan nggak seluruhnya ya, outputnya atau sinarnya nggak seluruhnya ya di bagian karakter cahayanya. Dia akan berada di titik fokusnya, dan untuk emitter kedua jadi terbagi dan agak sedikit redup sih. Nanti kita coba lihat dan perhatikan bagaimana hasil terang cahayanya, karakter cahayanya.
Nah, selanjutnya kita coba ukur powernya berapa di JTZ Titan 2.0 Plus ini. Oke, di sini saya sudah siapkan power supply 12 volt DC. Saya akan gunakan tegangan seperti biasa, itu di 13,6 volt. Untuk tegangan rata-rata pada saat mesin menyala itu di 13 sampai 14 volt. Untuk proyektor biled ini bisa bekerja di 9 sampai 16 volt untuk baterai aki 12 volt DC. Sekarang kita coba lihat untuk powernya di low beam. Oke, power di low beam start di 49,7 watt. Masih bisa kita anggap ini di 50 watt ya startnya, karena di atas 49, sekian watt ya. 49,7 watt. Anggap aja ini bisa dibilang 50 watt. Untuk di low beam, high beamnya? High beam di 62 watt. Jadi kalau untuk power itu tergolong sama dengan JTZ Titan 2.0 sebelum upgrade-nya. 50 per 60 watt. Low beam sekarang 49, sekian watt, masih tetap di angka 49 watt ya. High beam di 60 watt. Oke. Di sini kipasnya putarannya kencang. Untuk hasil outputnya seperti ini ya. Kalau untuk bentuk cahayanya dia mirip sama yang 2.0 lama, tapi di sini ada cahaya di bagian atas. Ini adalah efek dari emitter keduanya atau cahaya dari emitter keduanya. Ini di bagian ini di low beam, ini high beam. Nah, buat kalian yang pakai JTZ Titan 2.0 versi lama kemarin, di bagian high beam yang kurang pedas, mungkin ini bisa jadi alternatifnya ya. Karena di sini untuk di bagian high beam ini low beam ya. Ini high beam, jadi ada pantulan cahaya dari emitter kedua di mode high beamnya, pasti bisa lebih sadis sih. Biasanya kalau konfigurasi double emitter dan double reflektor seperti ini, mode high beamnya yang bagus. Tapi lebih pastinya nanti kita coba lihat pada saat saya sorot ke jalannya. Oke, di sini powernya masih di angka 49,2 watt, 49 watt untuk di low beam, high beam di 60 watt. Nah, sekarang saya coba tunggu dulu beberapa menit hingga powernya stabil. Oke, jadi ini sudah lebih dari setengah jam saya nyalakan. Powernya stabil di angka 48,9 watt yang saya dapatkan. Pada saat start tadi di 49,7 watt, stabil di angka di 48,9 watt. Itu nggak sampai 1 watt turunnya dan masih tergolong stabil. Atau proyektor biled ini stabil untuk powernya. Di mode high beam stabil di angka 60 watt. Jadi untuk proyektor biled ini powernya stabil, meski dia sedikit lebih rendah dari yang JTZ Titan 2.0 versi sebelum upgrade, tapi rendahnya itu hanya di 1 watt, bedanya 1 watt, itu hanya 2% ya bedanya. Jadi nggak terlalu banyak atau nggak signifikan untuk hasil beda powernya, masih tergolong di power 50 watt. Selanjutnya kita coba ukur untuk temperatur panasnya. Kalau dibanding sama JTZ Titan 2.0 yang sebelumnya itu di 66 derajat Celcius yang saya dapatkan, kita akan coba di versi plusnya ini ya. 56. Di bagian bawah ini di 40, 52, 55. Di bagian bokong belakang ini di 40, bagian samping 56. Di bagian titik LED-nya ini di 50-an ya. Masih di angka 50-an. 58. Untuk reflektornya di 30 derajat Celcius, 30-an derajat Celcius, jadi nggak panas ya. Meski dia bahan plastik, tapi pastinya itu sudah tahan panas ya. Masih di angka 58 derajat Celcius untuk tinggi yang saya dapatkan, dan itu tergolong lebih dingin dari yang versi lamanya karena powernya juga sedikit lebih tinggi. Tapi sedikit lebih tinggi atau sedikit lebih rendah yang plus ini, dia hanya di 1 watt, namun untuk panas temperatur yang didapat dia bisa lebih adem ya, di 50-an derajat Celcius. Jadi perbedaannya cukup signifikan di bagian panasnya, di 58 derajat Celcius untuk yang JTZ Titan 2.0 Plus ini, dan itu adalah peredaman panas yang tergolong bagus ya untuk JTZ atau proyektor biled ini. Luar biasa, peredaman panasnya bagus dan jaminannya masih ada 1 tahun untuk jaminan dari proyektor biled ini. Powernya di 48,9 watt di low beam, high beam di 60 watt.
Oke, setelah saya ukur untuk power pada proyektor biled ini start di 49,7 watt dan stabil di 48,9 watt, dan itu tergolong stabil. Panasnya tergolong baik ya di 58 derajat Celcius. Untuk power yang kelasnya 50 watt ini luar biasa, untuk peredaman panasnya bagus. Dan untuk kualitasnya di sini standar. Tapi bagaimana dengan hasil cahayanya pada proyektor biled ini, dan nanti saya coba bandingkan juga dengan JTZ 2.0 versi lamanya. Jadi jangan kemana-mana, simak terus video ini, kita coba lihat hasil dari proyektor biled ini. Oke, jadi untuk hasil dari proyektor biled JTZ Titan 2.0 plusnya seperti ini. Kalau untuk bentuk cahayanya ini sama persis sama yang JTZ Titan 2.0 versi sebelum upgrade atau versi yang non plusnya. Tapi perbedaannya dia di sini ada karakter cahaya atau output dari emitter keduanya yang di bagian sini. Ini adalah karakter cahaya pada proyektor biled yang menggunakan double reflektor dan double emitter ya. Rata cahayanya di sini tergolong merata ya, ini bisa kalian lihat rata cahayanya. Dan untuk di mode high beamnya ini luar biasa nih, padat sekali ya di bagian tengahnya ini. Ini bisa menjadi hasil high beam yang sadis ya untuk output. Nah, kalau untuk di bukaannya dia standar sama seperti yang JTZ Titan 2.0 non plus ya, atau yang bukan versi plusnya. Tapi kalau untuk terang cahaya atau kepadatan di titik fokusnya ini luar biasa sih. Untuk cut off-nya tajam dan rapi ya, tapi agak sedikit melengkung. Namun lengkungan seperti ini nggak bermasalah ya pada saat penggunaannya. Tapi di sini cut off-nya bagus. Untuk garis birunya dia sedikit agak kurang ya daripada yang JTZ Titan 2.0 versi yang bukan plusnya ya. Sekarang kita coba ukur laknya seperti biasa, jarak pengukuran 5 meter dari dinding di sana ke proyektor biled ini, dan ini sudah saya nyalakan selama 15 menit lebih untuk mencapai power dan cahaya yang stabil. Pertama di mode low beamnya. Oke, sekarang kita coba dulu untuk di bagian cahaya tepi-tepinya ya. Untuk di cahaya bagian tepi-tepinya ini tergolong tinggi ya, di 1200 sampai 1400. Cahaya di bagian bawahnya 600 sampai 1400. Luar biasa kalau untuk cahaya bagian tepi-tepi dan bawahnya ya. Kita coba di cahaya titik fokusnya. Oke, 2000, 3000. Oke. Wow, ini agak sedikit mengecewakan kalau dibanding sama yang JTZ Titan 2.0 bukan yang versi plusnya ya. Ini di 3000 ya. Kalau di JTZ Titan 2.0 bukan versi plus itu bisa mencapai atau nembus 4000 di bagian low beamnya. Oke, di 3000 kita coba di titik fokusnya di bagian sini. Maaf, ini mati. Oke, 3600. Kita coba pengukuran maksimalnya. Oke, pengukuran maksimal kita coba lihat. Maksimal di sini yang saya dapatkan untuk proyektor biled JTZ Titan 2.0 versi plusnya di 3849 lux. 1000 lux lebih rendah dari yang versi sebelumnya. Namun di sini jumlah luxnya masih tergolong tinggi. Yang mengecewakan itu dia lebih rendah dari yang versi sebelum plusnya sih. Tapi kita coba di mode high beam. Biasanya yang konfigurasi dengan reflektor dan double emitter seperti ini di mode high beamnya yang mantap. Oke, jadi di sini untuk mode high beamnya dia memang ini ya, fokus dan padat sekali, terang sekali cahaya di bagian titik tengahnya ya. Untuk bukaannya dia standar ya. Tadi low beam dapat 3800. Kita langsung cari maksimal di mode high beamnya ya. Oke. Wow, luar biasa, di mode high beam bisa nembus 7000 lux. Ini jauh sekali peningkatannya dari mode low beam ke high beam ya. Luar biasa sih untuk mode high beamnya, ini sadis di 7000-an lux. Untuk proyektor biled dengan harga di bawah 500.000
Ini mode high beamnya atau lampu jauhnya, jumlah lux yang saya dapatkan atau pengukuran dari saya sendiri dengan jarak 5 meter itu di 7466 lux. Ini luar biasa sih. Dari mode low beam ke high beam lebih dari 3000 lux ya penaikan atau peningkatannya. Sekarang kita coba bagaimana hasil outputnya disorot ke jalan. Oke, hasil dari proyektor biled JTZ Titan 2.0 plusnya seperti ini yang sudah saya sorot ke jalan, dan bisa kalian perhatikan untuk hasil sinarnya ini luar biasa ya. Hasil dari terangnya di sini saya akui terangnya itu mantap. Ini bisa kalian perhatikan ya, rata cahayanya itu merata. Kemudian untuk terangnya ini luar biasa tebal sekali ya. Jauh sorotannya bisa kalian perhatikan ya, ini jauh sekali sih. Cut off-nya rapi dan tajam. Bukan outputnya juga lebar. Kalau foreground tinggi atas bawahnya dia standar atau biasa saja. Bisa kalian lihat sih luar biasa nih proyektor bilednya. Sorotannya juga jauh sekali. Tapi di sini yang unggulnya di mode high beam ya pada proyektor biled ini. Nah, bisa diperhatikan untuk cahaya di bagian titik fokusnya ini mantap. Yang tadi kita sudah hitung sampai di 7000 lux ya. Luar biasa. Kalau dibanding sama JTZ Titan 2.0 yang bukan plus, ini mode high beamnya mantap. Jadi kalau kalian pengguna JTZ Titan 2.0 yang versi non plus ya, kendala pada mode high beamnya yang kurang tebal atau kurang mantap untuk hasilnya, ini mungkin menjadi jawabannya ya. Titik tengahnya itu fokus sekali di mode high beam. Mode low beam memang dia nggak terlalu tinggi-tinggi sekali, yang sudah saya hitung di 3800 lux. Tapi di mode high beamnya nih luar biasa mantap. Terangnya untuk harga di bawah 500.000, lebih tepatnya di 445.000, ini sih worth it ya. Apalagi dengan double emitter dan double reflektornya ini di mode high beamnya mantap. Kalau saya matikan kondisinya seperti ini pada saat saya dim. Saya coba rendahin ya. Nah, di sini luar biasa sih. Tapi kalau untuk bukaannya dia standar ya. Standarnya itu bukan jelek ya. Ini untuk bukaannya bisa diandalkan, tinggi dan lebarnya mantap. Ya walaupun bukan yang paling tinggi dan paling lebar, tapi ini sudah sangat mumpuni untuk bukaan high beamnya. Kalau untuk terangnya ini mode high beamnya bagus. Nah, sekarang kita coba bandingkan sama yang JTZ Titan 2.0 versi lamanya ya. Oke, di sini saya coba tunjukkan dulu yang JTZ versi lamanya. Ini hasil terangnya nih. Luar biasa. Ini low beam di 4800 lux, high beam juga segitu ya untuk hasilnya yang sudah saya dapatkan. Di video sebelumnya sudah saya pernah review ya. Jadi kalau kalian penasaran atau belum tonton, bisa cek di channel saya ini. Sekarang kita coba bandingkan sama yang versi plusnya. Ini yang versi plus, seperti ini hasil outputnya, terangnya segini. Ini yang versi non plus. Nah, bisa kalian lihat sendiri. Ini yang versi non plus ya, atau versi lama. Perhatikan untuk terangnya. Oke, sekarang kita coba lihat yang versi barunya. Nah, di sini kelihatan kalau yang versi lama itu lebih tebal dan lebih terang ya untuk di mode low beamnya. Ini yang versi lama, jauh sorotnya bisa kalian lihat. Oke, ini yang versi barunya, lebih terang yang versi lama sih. Jujur saja kalau saya pribadi lebih menilai terang yang versi lamanya. Yang versi lama nih yang sebelah kanan saya, versi baru di sebelah kiri. Nah, bisa lihat untuk terangnya lebih unggul yang versi lama nih. Ini versi lama. Sekarang lihat versi lama yang seperti ini terangnya. Ini yang versi barunya. Lebih unggul yang versi lama ya. Tebal dan terang cahayanya. Agak mengecewakan ya hasilnya dari versi yang 2.0 plus ini. Model low beam dia kalah terang sama versi lamanya. Kenapa bisa begitu? Karena yang versi baru dia pakai double emitter dan powernya 50 watt
sama-sama 50 watt tapi terbagi dua. Yang versi barunya ini terbagi duanya itu, yang satu emitter lagi dia hanya terangnya di sini di bagian titik fokusnya ini nih, di bagian ini. Makanya versi baru bisa lebih redup sedikit ya. Kalau yang versi lama kan 50 watt satu chip saja dia bisa terang ini, satu chip maksimal hasilnya karena powernya sama. Sekarang kita coba di mode high beam nya. Oke, sekarang sudah di posisi mode high beam. Ini yang versi lama, ini yang versi baru nih. Kalau di mode high beam lebih unggul yang versi baru ya, karena titik fokus di cahaya tengahnya itu padat sekali. Ini bisa kalian lihat, ini yang versi baru nih, ini yang versi lama. Jadi yang versi lama sedikit agak ini ya, tipis mode high beamnya. Ini versi lama, ini yang versi barunya. Kesimpulannya yang versi lama itu di mode low beam unggul, yang versi baru di mode high beam unggul dengan penambahan beberapa komponen dan beberapa riasan seperti kabel dan lensa yang sudah ada logo JTZ nya. Penambahannya di 50.000. Namun sayangnya yang versi lama ini nggak ada produksi lagi atau nggak ada dijual lagi ya. Sangat disayangkan sekali. Padahal kalau saya pribadi saya lebih suka yang versi lama sih. Jujur saja di sini saya lebih suka yang versi lama. Walaupun di mode high beamnya dia nggak terlalu oke dari yang versi baru. Tapi jujur saja kalau secara keseluruhan penilaian saya lebih suka yang versi lama. Ini yang versi lama. Ini yang versi baru. Namun walaupun begitu di harga segini masih terlihat oke atau masih bisa dibilang worth it ya. Walaupun dia kalah sama yang versi lama, tapi bukan berarti yang versi baru ini jelek. Bukan berarti begitu ya. Versi baru ini masih tergolong worth it ya. Apalagi dia lebih unggul di mode high beam, walaupun low beam dia lebih rendah ya. Nah, jadi kalaupun yang versi baru ini dia lebih redup dari versi lama, tapi untuk hasil terangnya dia masih tergolong worth it ya. Apalagi di mode high beam dia lebih sadis ya, dan lebih tebal ya untuk outputnya nih. Di harga 445.000 dengan versi atau varian lensa 2,5 inci masih tergolong worth it ya. Ada versi yang atau varian yang 3 inci ya dengan harga di 455.000 ya. Link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya ya. Garansinya selama 1 tahun atau 12 bulan. Mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review proyektor biled JTZ Titan 2.0 Plus nya. Video selanjutnya mungkin saya coba test drive bagaimana hasil dari proyektor biled ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fozan Project Creative, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa memberikan tips, trik, info, dan tutorial kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like video ini, komentar di bawah bila ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya, see you next time.